Halo Ayah Bunda, apakah Ayah Bunda pernah mendengar istilah responsive feeding? Responsive feeding adalah cara pemberian makan anak secara aktif dan responsif. Dalam metode ini, anak diajak lebih terlibat dalam proses makannya. Memangnya, apa saja sih manfaat responsive feeding itu? Yang pertama, membentuk kelekatan emosi antara anak dan orang tua. Yang kedua, mencegah kurang gizi, bahkan bisa mencegah stunting. Yang ketiga, membentuk kebiasaan makan yang sehat pada anak sejak usia dini. Yang keempat, membuat waktu makan anak menjadi lebih menyenangkan. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan responsive feeding? Ada 9 tips yang dapat Ayah Bunda terapkan. Yang pertama, atur anak duduk dengan nyaman. Bisa di pangku atau duduk sendiri di kursi bayi atau duduk lesehan bersama orang tua. Tips kedua, beri perhatian penuh pada anak saat makan. Ayah Bunda dapat mengajak bicara dan melakukan kontak mata kepada anak. Yang ketiga, dorong anak makan tanpa paksaan. Ayah Bunda dapat melakukannya dengan perlahan dan sabar ya. Tips yang keempat, Ayah Bunda perlu mengenali tanda lapar dan kenyang pada anak. Apa saja sih tanda lapar pada anak? Yang pertama, adanya gerakan menghisap atau mengecap. Yang kedua, anak membuka mulut pada saat ada sendok atau makanan. Yang ketiga, anak memasukkan tangan ke mulut. Yang keempat, anak berusaha menjangkau makanan. Dan yang kelima, bila telah benar-benar lapar, anak dapat menangis. Bagaimana tanda kenyang pada anak? Yang pertama, memalingkan muka. Yang kedua, menutup mulut dengan tangannya. Dan yang ketiga, rewel atau menangis atau tertidur saat kenyang. Tips berikutnya, dorong anak makan sendiri sedini mungkin. Bisa dimulai dengan makanan selingan yang dapat dipegang sendiri. Berikutnya, kita perlu memberi contoh kebiasaan yang sehat pada anak. Misalnya, mencuci tangan sebelum makan. Tips berikutnya, sediakan waktu makan bersama dengan keluarga. Ini penting untuk mendukung perkembangan kecerdasan dan sikap anak. Berikutnya, batasi waktu makan anak maksimal 30 menit. Dan bila anak telah menolak makan lebih dari 15 menit, hentikan proses makan. Terakhir, beri pujian pada anak. Misalnya, pada saat anak berhasil menghabiskan makanan atau mau mencoba makanan yang baru. Selain itu, ada beberapa hal yang dihindari saat memberi makan anak. Yang pertama, hindari memaksa anak untuk makan. Ini dapat membuat anak trauma, sehingga kita perlu memperhatikan tanda lapar dan kenyang pada anak. Yang kedua, hindari menyalakan TV atau main HP saat makan. Kedua gadget ini dapat mengganggu konsentrasi anak pada waktu makan. Yang ketiga, hindari menyuapi anak sambil jalan-jalan atau bermain. Ini karena anak tidak dapat menikmati makan pada saat bermain. Yang terakhir, hindari memberi makan anak sebagai hadiah. Ini dapat mengganggu kemampuan anak untuk mengenali lapar dan kenyang. Yuk cegah balita kurus dengan edukasi responsive feeding. Video ini dipersembahkan oleh. Informasi selengkapnya dapat dilihat di pedoman pemberian makan bayi dan anak. Jangan lupa kunjungi media sosial kami untuk mendapatkan konten kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa!